Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema yaitu penggunaan framework COBIT pada LMS Fibel Fatik Untat. Kita lanjut yang dimana anggota kelompoknya yaitu Anugrafita Dewi dengan NIM F521230040, ada Asma Lutfi dengan NIM F521230047, ada Felicia dengan NIM F521230048, ada Diawansya dengan NIM F521230060, ada Anissa Diandra dengan NIM F521230067, dan saya sendiri Andika Putra dengan NIM F521230065. Kita masuk ke latar belakang, yang dimana audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan sistematis dan objektif untuk menilai apakah sistem informasi sebagai kesatuan teknologi, manusia, proses, dan struktur organisasi telah berjalan aman, andal, efektif, dan serta standar atau kebijakan dengan kerangka seperti COBIT. Audit menilai kontrol yang kinerja sistem untuk menghasilkan laporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan peningkatan tata kelola TI. Selanjutnya, apa itu LMS? Learning Management System atau bisa kita sebut dengan LMS adalah platform pembelajaran daring terintegrasi yang menyediakan materi, tugas, komunikasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada tujuan audit yang dimana kami ada 5 tujuan audit. Yang pertama itu ada menilai efektivitas pengelolaan LMS, yaitu untuk memastikan bahwa pengelolaan Fibel sudah berjalan sesuai prosedur dan mendukung proses belajar dengan baik. Yang kedua ada mengidentifikasi risiko dan kekurangan sistem. Nah, jadi itu agar kelemahan seperti error, lambat, atau gangguan keamanan bisa ditemukan lebih awal. Yang ketiga ada mengevaluasi keamanan dan kontrol akses. Jadi untuk memastikan data dosen dan mahasiswa terlindungi dari bahaya orang yang berhak yang bisa mengakses. Terus yang keempat ada mendukung peningkatan pembelajaran digital. Jadi audit membantu Fibel itu menjadi lebih stabil dan nyaman digunakan oleh seluruh pengguna. Terus ada memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, agar supaya pengelola tahu tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas LMS. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Diawansya dengan NIM F521230050. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membawa materi menjelaskan terkait materi framework COBIT dan domain yang kami gunakan dalam mengaudit sistem LMS Fibel Fatik Untat. Untuk frameworknya kami sendiri memakai COBIT. Jadi COBIT membantu memastikan TI bukan cuma jalan, tapi jalan dengan benar dan memenuhi kebutuhan organisasi. Dan juga domain yang kami gunakan itu ada domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Jadi dia domain ini cocok untuk LMS Fibel Fatik itu sendiri karena domain ini berfokus pada pengembangan sistem, implementasi perubahan, dan juga transisi sistem. Kemudian selanjutnya subdomain yang ada di domain yang kami gunakan atau BAI itu ada subdomain BAI 07 dan subkontrolnya itu BAI 0701, yaitu menyusun rencana implementasi. Yang kedua ada subdomain BAI 07 dan subkontrol 02, yaitu perencanaan bisnis, sistem, dan konversi data. Kemudian BAI 0703 uji penerimaan rencana. Keempat BAI 0704 lingkungan pengujian. Kemudian ada subdomain BAI 07 dan subkontrol 05, yaitu melakukan uji penerimaan. Kemudian ada BAI 0706
itu produksi dan pengelolaan rilis. Kemudian ada BI 0707 dukungan produksi awal, dan ke-8 ada BI 0708 yaitu review pasca implementasi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu materinya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk membacakan pertanyaan dari kuesioner yang telah kami buat. Nah, untuk subkontrol BI 0701 yaitu menyusun rencana implementasi. Pernyataan yang pertama, saya menerima informasi yang jelas tentang peluncuran sistem LMS Fiberfatec yang baru, termasuk cara penggunaannya dan tahap implementasinya. Pernyataan yang kedua, peluncuran sistem LMS Fiberfatec tampak telah melalui persiapan dan persetujuan yang matang dari pihak fakultas sebelum digunakan. Pernyataan yang ketiga, tim pengelola sistem LMS Fiberfatec responsif dan memberikan dukungan ketika mahasiswa atau dosen mengalami kendala dalam menggunakan sistem. Pernyataan yang keempat, terdapat alternatif atau solusi cadangan yang jelas ketika sistem LMS Fiberfatec mengalami gangguan atau tidak dapat diakses. Pernyataan yang kelima, masalah atau kendala teknis yang muncul pada sistem LMS Fiberfatec ditangani dengan baik dan tidak mengganggu proses pembelajaran secara signifikan. Lalu untuk subkontrol BI 0702, merencanakan proses bisnis, sistem, dan konversi data. Pernyataan yang pertama, proses perpindahan dari sistem LMS lama ke sistem LMS Fiberfatec yang baru berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti terhadap proses pembelajaran. Pernyataan yang kedua, data mata kuliah, materi pembelajaran, dan informasi yang ada di sistem lama, jika ada, berhasil dipindahkan ke sistem LMS Fiberfatec yang baru dengan lengkap dan akurat. Pernyataan yang ketiga, saya mendapatkan informasi yang jelas tentang perubahan prosedur atau cara menggunakan sistem LMS yang baru dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Pernyataan yang keempat, sistem LMS Fiberfatec yang baru telah diuji coba terlebih dahulu sebelum diluncurkan secara resmi kepada seluruh mahasiswa. Pernyataan yang kelima, ketika terjadi masalah pada sistem LMS Fiberfatec yang baru, terdapat solusi atau sistem cadangan yang memastikan proses pembelajaran tetap berjalan. Lalu subkontrol BI 0703, uji penerimaan rencana. Pernyataan yang pertama, sebagai pengguna, saya merasa bahwa sistem LMS Fiberfatec telah melalui proses pengujian yang menyeluruh, meliputi fungsi, keamanan, dan kinerja sistem sebelum diluncurkan secara resmi. Pernyataan yang kedua, mahasiswa dilibatkan dalam proses pengujian sistem LMS Fiberfatec, misalnya melalui pilot testing atau uji coba terbatas. Pernyataan yang ketiga, masalah atau error yang ditemukan selama pengujian sistem LMS Fiberfatec ditangani dengan baik sebelum sistem diluncurkan ke semua pengguna. Pernyataan yang keempat, sistem LMS Fiberfatec yang diluncurkan sudah memenuhi standar kualitas dan siap digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu, subkontrol yang keempat, yaitu BI 07004, menetapkan lingkungan pengujian. Pernyataan yang pertama, proses pengujian sistem LMS Fiberfatec menggunakan data yang aman dan tidak membahayakan privasi mahasiswa. Pernyataan yang kedua, pengujian sistem LMS Fiberfatec tidak mengganggu atau mempengaruhi sistem yang sudah berjalan atau proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan pernyataan yang ketiga, hasil pengujian sistem LMS Fiberfatec didokumentasikan dan dikelola dengan baik untuk perbaikan sistem di masa mendatang. Untuk subkontrol yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pernyataan bagian subkontrol BI 07.05 melakukan uji penerimaan. 1. Sistem LMS Fiberfatec telah melalui serangkaian pengujian yang lengkap dan semua masalah yang ditemukan telah diperbaiki sebelum sistem diluncurkan. Kemudian yang kedua, adanya keterlibatan mahasiswa dalam pengujian LMS Fiberfatec untuk menilai sejauh mana fitur-fitur sistem mampu memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Yang ketiga, hasil pengujian sistem LMS Fiberfatec dikomunikasikan dengan baik kepada pihak terkait dan mendapatkan persetujuan formal sebelum sistem digunakan secara resmi. Yang keempat,
sistem LMS Pibel-Patek yang diluncurkan sudah terbukti aman, stabil, dan memiliki kinerja yang baik berdasarkan hasil pengujian. Kemudian yang kelima, masalah atau error yang ditemukan selama pengujian sistem LMS Pibel-Patek dicatat dengan baik dan ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem. Kemudian subkontrol BAI 07.06 promosikan ke produksi dan kelola rilis. 1. Informasi mengenai peluncuran atau pembaruan sistem LMS Pibel-Patek termasuk tanggal mulai digunakannya dikomunikasikan kepada mahasiswa secara jelas dan tepat waktu. Yang kedua, saat pertama kali diluncurkan kembali, sistem LMS Pibel bekerja dengan lancar dan tidak kesulitan mengakses atau mengunduh bahan ajar dari dosen. Yang ketiga, perubahan tampilan dari fitur baru pada LMS Pibel-Patek lebih baik dan memudahkan saya dalam proses belajar mengajar. Keempat, saya merasa yakin bahwa LMS Pibel yang sekarang tidak akan tiba-tiba hilang atau mengalami kerusakan fatal seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kelima, saya dapat menemukan dan menggunakan panduan atau informasi bantuan dengan mudah ketika ada kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur baru di LMS Pibel-Patek. Kemudian subkontrol BAI 07.07 memberikan dukungan produksi awal. 1. Saluran bantuan atau dukungan teknis untuk LMS Pibel yang baru tersedia dengan baik dan pelaporan masalah direspon secara tepat oleh tim pengelola. Kemudian yang kedua, di minggu-minggu awal peluncuran, LMS Pibel tetap stabil dan memiliki kinerja yang optimal meskipun beban pengguna mahasiswa cukup tinggi. Kemudian subkontrol BAI 07.08 performa post implementation review. 1. Setelah diluncurkan kembali, sistem LMS Pibel-Patek terbukti telah memenuhi semua kebutuhan utama dalam pengiriman dan akses bahan ajar. Kemudian yang kedua, sistem LMS Pibel yang digunakan saat ini sangat mudah digunakan atau user friendly oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan akademik. Kemudian yang terakhir, manfaat yang diharapkan dari peluncuran kembali LMS Pibel misal kemudahan akses dan ketersediaan sistem sudah terwujud saat ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Felicia Claudia Pandalaki dengan NIM F521-23048. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan yang kami gunakan dalam mengaudit sistem informasi LMS Pibel Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Nah, di sini mulai dari metode pengumpulan datanya. Di sini narasumber yang kita ambil yaitu mahasiswa pengguna LMS. Kenapa? Karena LMS Pibel sendiri itu merupakan sistem informasi yang digunakan di Fakultas Teknik. Oleh karena itu, mahasiswa Fakultas Teknik itu merupakan responden ataupun narasumber yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya itu metode. Untuk metode yang kita gunakan itu penyebaran kuesioner dengan 5 skala Likert. Jadi 1 adalah sangat tidak setuju, kemudian 5 sangat setuju. Kemudian total responden yang kita dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner itu berjumlah 32 responden. Nah, di sini dalam perhitungan ini itu ada beberapa hal yang akan kita lakukan, mulai dari indeks kuesioner, kita akan menghitung indeks kuesioner, kemudian WP aktual dan WP standar, dan terakhir kita akan menentukan dari maturity index BAI 07, yaitu subdomain yang kita gunakan pada sistem informasi LMS Pibel-Patek Unpad ini. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menghitung maturity index dari subdomain BAI 07-nya. Nah, sebelum masuk pada maturity index itu kita akan menghitung terlebih dahulu indeks kuesionernya, kemudian mencari WP standar dan juga WP aktualnya. Ya, kita mulai dari indeks kuesioner. Nah, untuk indeks kuesioner itu pertama kita akan menghitung total atau skor yang sudah diberikan oleh responden kita. Contohnya di sini ada responden atas nama Cahaya Nabila Manasai, yang mana kita akan menghitung tingkat persetujuannya, yaitu skor-skor yang diberikan oleh Cahaya. Contohnya dari pertanyaan pertama itu dia memberikan nilai skor yaitu 3, kemudian kedua ada 4, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti itu kita akan kita jumlahkan semua skor yang diberikannya. Nah, di sini saya sudah hitung untuk jumlah skor dari Cahaya itu ada 92. Kemudian nanti nilai dari 92 ini itu akan dibahagi dengan jumlah dari pertanyaan kita atau pertanyaan yang kita masukkan pada kuesioner dan dijawab oleh responden kita. Nah, untuk jumlah pertanyaan di sini kita sebanyak 32 pertanyaan, sehingga 92 akan dibagi 32. Kemudian nanti setelah kita dapat di sini hasilnya, ya sebelumnya kita sudah mencari juga
untuk hasilnya itu sebanyak 2,87. Oke, 2,87. Nah, ini merupakan indeks kuesioner dari satu responden. Jadi ini baru satu respondennya teman-teman. Kemudian nanti kita akan menghitung WP standarnya. Nah, WP standar ini kita bisa lihat di PAM. Ya, di PAM kita akan cari pada BAI 07. Karena kita menggunakan subdomain BAI 07, maka sini kita akan lihat dari subdomain BAI 07 itu yang paling tinggi WP-nya itu berapa, work product-nya itu berapa. Nah, di sini terlihat ternyata yang paling tinggi adalah WP 13 atau work product 13. Maka di sini kita masukkan nilai 13. Nah, untuk WP aktual itu adalah dokumen yang kita temukan, jadi bukti nyata nih. Nah, contohnya di sini kasus ini karena kita hanya menggunakan responden, itu kita kasih 0 saja teman-teman. Nah, untuk penjelasannya itu di sini di bagian ratings skala. Nah, di sini itu domain 5 itu atau domain 5 itu COVID-5, maaf. Nah, itu dia ada N, P, L, dan F, yang mana masing-masing itu mewakili terkait WP-nya teman-teman. Nah, di sini N itu artinya not active, yang mana di sini tidak ada bukti ataupun prosesnya itu masih kurang. Sedangkan P ini dia terdapat sedikit bukti atau prosesnya. Kemudian L ini sebagian besar sudah baik untuk pengolahan TI-nya mereka. Kemudian F, sedangkan yang F ini itu sudah bagus banget. Jadi ini yang paling tertinggi itu adalah F, seperti itu. Nah, di sini itu kita kan tidak ada ya 0. Jadi di sini kita isi dalam presentasinya itu 0 sampai 15%. Nah, di sini kita coba masukkan 15% ya teman-teman, 15%. Jadi untuk WP-nya ini 15%. Kemudian nanti kita masuk nih pada maturity index-nya. Nah, maturity index-nya ini itu jadi BAI 07 itu 15% itu akan dibahagi dengan 13 ya. 13-nya ini adalah nilai dari WP standar. Kemudian nanti dibagi ya teman-teman, baru nanti hasil tersebut itu dikali 2,87 yang merupakan hasil dari indeks kuesioner. Nah, di sini sebelumnya kita sudah cari juga. Nah, hasilnya itu ada sekitar 0,03. Jadi untuk responden atas nama Cahya itu maturity indeksnya ditemukan 0,03 seperti itu. Kemudian selanjutnya ada responden Lila Vimala. Nah, untuk responden dari Vimala juga kita sudah cari, yang mana itu hasilnya adalah 0,03 sama dengan Cahya. Nah, begitu juga seterusnya. Karena sini kita menggunakan total respondennya itu ada 32, maka di sini perhitungannya juga sebanyak 32 ya. Jadi masing-masing itu dihitung. Kemudian di sini nanti kita akan masuk pada tabel maturity. Untuk tabel maturity itu adalah kumpulan dari semuanya ya teman-teman. Jadi ada subdomain yang kita gunakan itu adalah BAI 07. Jadi di sini kita tulis semuanya adalah BAI 07. Kemudian nama responden, jadi siapa saja yang mengisi respondennya kita. Kemudian ada maturity index, yaitu hasil dari perhitungan tadi teman-teman. Nah, ini semuanya diisi. Kemudian nanti kita akan menghitung nilai rata-ratanya. Jadi semua maturity index itu akan ditambah, kemudian nanti akan dibahagi dengan jumlahnya seperti itu. Nah, di sini ditemukan ternyata maturity subdomain dari BAI 07 itu adalah 0,03. Jadi hasil akhirnya yaitu adalah 0,03. Karena di sini kita hanya menggunakan satu subdomain, maka untuk perhitungan hanya sampai di sini saja teman-teman. Namun kalau misalnya teman-teman itu memiliki seluruh dari subdomain yang ada di BAI, itu nantinya teman-teman bisa menghitung maturity dari BAI 07. Jadi domainnya teman-teman, bukan lagi subdomainnya, seperti itu. Sekian mungkin penjelasan perhitungan terkait BAI, subdomain BAI 07 yang dapat saya jelaskan. Terkait juga audit sistem informasi LMS Praktek Unpad ya, People Praktek Unpad. Sekian, bye-bye. Perkenalkan, nama saya Anugrah Vita Dewi dengan NIM F5212340. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil, temuan, dan juga kesimpulan yang kami dapatkan dari
audit working paper LMS Fibel Fatek Untat. Nah, seperti yang teman saya jelaskan tadi bahwa untuk melihat sebuah hasil yang ada pada LMS Fibel Fatek Untat itu sendiri, kita harus melihat bagaimana maturity subdomain yang kita gunakan untuk melakukan kuesioner. Dalam hal ini kami mendapatkan bahwa nilai maturity subdomain BAI07 terhadap LMS Fibel Fatek Untat itu sebesar 0,03. Nilai ini diambil dari rata-rata jawaban atau maturity index yang ada pada responden. Nah, di sini kenapa kami menggunakan BAI07? Karena sebelumnya Fibel Fatek Untat itu sendiri sudah ada pada semester 1 kemarin. Cuman tiba-tiba hilang dan kemudian diluncurkan kembali pada semester 5 ini. Jadi kami ingin menilai bagaimana transisi atau penerimaan orang-orang terhadap LMS Fibel Fatek Untat yang baru. Jadi kami menggunakan menggunakan BAI07. Nah, untuk hasilnya sendiri yang kami dapatkan bahwa domain BAI07 terhadap LMS Fibel Fatek Untat itu masih berada pada angka 0,03. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa LMS Fibel Fatek Untat sudah diluncurkan. Namun proses penerimaannya itu dan transisi perubahan sistemnya belum dijalankan dengan baik dan masih bersifat tidak terstruktur, yang berarti belum menerapkan praktik-praktik yang diharuskan dalam domain BAI07 COVID-5. Nah, dari nilai tadi kita bisa lihat bahwa proses penerimaannya ini masih sangat minim dan juga tidak terstruktur dan tidak terdokumentasi. Dilihat dari nilainya yang terbilang cukup kecil, yaitu cuma 0,03. Nah, hal ini tuh menjelaskan bagaimana berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk insiden sistem yang sempat hilang, kemungkinan adanya bug atau error yang mengganggu pengguna, serta rendahnya tingkat adopsi dan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan komitmen dan juga upaya yang serius dari pihak pengelola sistem, fakultas, dan universitas untuk melakukan perbaikan terhadap proses-proses dalam BAI07 agar sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat optimal bagi sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa tadi nilai maturity index-nya itu sangat rendah, menunjukkan bahwa masih bisa atau masih ada proses pengelolaan dan perubahan yang harus dilakukan untuk memenuhi standar COVID-5 BAI07 dari LMS Fibel Fatek Untat itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.